Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani kana mithlul jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzaka minasy-syakirin wa syakir alhamdulillah bil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan kepada Allah karena dengan berkat hidayah, taufik darahnya jualah kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia, dengan ucapan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat umur, nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini kami merasa perlu ingin menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan kita. Hidup ini ada dua penyakit, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Nah, kalau penyakit zahir itu hanya selama kita hidup yang kita rasakan. Misalnya ada orang kanker, kencing manis, dan sebagainya. Bahkan mereka ingin sembuh itu mengeluarkan dana yang cukup besar, asal sembuh. Jika bahasa Banjar itu asal jangan merenyot di malam hari, ada koguring aku jar. Nah. Tapi bilanya mati, habis sudah selesai. Nah, tapi kalau penyakit batin di dunia ini hanya kita yang merasakan. Orang lain tidak ada merasakan. Mungkin sedikit merasakan orang lain. Tapi setelah kita roh berpindah dari jasad kita, kita dinamakan menjadi seorang hamba Allah, mayit, itu akan kita rasakan selama-lamanya karena penyakit batin ini. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali dalam kitab Sidin Arba'in fi Usuluddin, ujar Sidin secara ringkas ada 10 penyakit batin. Artinya anda itu di hati. Pertama adalah ghaibah. Kemudian sarhul kalam, banyak pepandir. Ghadab, pemarah, penyakit batin, hasad. Kemudian bukhlun hubbul mal, kikir dan mencintai harta. Kemudian hubbud dunia, mencintai dunia. Kemudian hubbud jah, ingin kemegahan, ingin dihargai, ingin menjadi berpangkat. Namun karena penyakit batin inilah, ini bila kada dihargainya sarik. Itu penyakit batin juga. Nah, jadi guru tuh bilanya kada jadi imamnya bisa kada kelanggar lagi. Nah, ini penyakit bahaya, ini penyakit juga bahaya. Nah, kemudian takabur, sombong. Kemudian ujub.
heran akan dirinya, merasa kelebihan dari orang lain. Aku hebat, harat. Ini mengambil sifat Allah sudah. Yang hebat itu yang kudratnya Allah. Penyakit batin. Kemudian yang terakhir adalah riya. Nah, dari riya inilah yang ingin kami bersati. Karena riya ini ada, jadi hasad dan riya inilah malaikat itu menunggu langit pertama, kedua itu adalah masalah orang yang menggibah dan riya. Nah, ini yang kita ingin jelaskan. Dalam hadisnya, jadi dulu inilah artinya membacakan hadisnya belajar juga hari ya kalau lah. Nyenang namanya guru itu ada hak bangsa di guru pasti jadi murid dulu. Ada mau. Nah, kata Imam Ghazali rahimahullah, wa akhbaru fil hasadi wal kibri wariyai wal ujbi kasiratun. Ujar Imam Ghazali, beberapa hadis yang menyatakan hasad, kibir dan riya dan ujub itu amat banyak. Nah, banyak kasidin. Tapi sini wa yakfika fiha hadisun wahidun jami'un faqat. Nah, maka yang demikian itu sidin, maka sesungguhnya itu sudah cukup aja, artinya satu hadis yang menjelaskan hasad dan gitu. Nah, faqat ruya Ibnul Mubarak bi asnadin an rajulin annahu qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, hadisni hadisan sami'tuhu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ghazali dalam satu hadis yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dengan sanad dari seorang laki-laki, annahu qala, laki-laki ini berpandir, kata berucap, ya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, engkau Allah ridai, ya Mu'adz, hadis ini artinya kisahkan lawanku hadisan, satu hadis sami'tuhu yang engkau mendengar mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Mu'adz? Qala, ujar laki-laki tadi Mu'adz itu berkata bahwasanya Mu'adz itu siap menceritakan hadis tersebut. Tapi setelah Mu'adz berkata, qala baka Mu'adz menangis. Artinya seorang laki-laki itu minta ceritakan artinya hadis dari Rasulullah. Tapi sebelum Mu'adz bercerita, Mu'adz menangis dulu. Berarti hebat hadisnya lah. Artinya menyentuh kepada umatnya Rasulullah SAW. Mu'adz berkata, qala Mu'adz, baka Mu'adz hatta janantu annahu, baka menangislah Mu'adz, hatta janantu, sesungguhnya aku menyangka, annahu la yaskut, aku menyangka, ya sahabat artinya Mu'adz ini kada ampih menangis, hendak mengesahkan tadi. Tapi summa sakata, kemudian dia ampih menangis. Summa qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Mu'adz berkata, aku mendengar daripada baginda Rasulullah SAW berkata. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, ini Mu'adz bercerita, Rasulullah makanya mengesahkan aku nah. Inni muhaddisuka bihadisin in anta hafiztuhu naf'aka. Wahai Mu'adz, kata baginda Rasulullah SAW, aku ingin mengesahkan kepada engkau satu hadis, in anta hafiztuhu, sesungguhnya jika engkau, ujar Rasulullah, wahai Mu'adz, memelihara yang aku habarkan ini, nafa'aka indallah, sesungguhnya sangat bermanfaat, sangat bagus sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta daya'tuhu, sanda engkau artinya kada memelihara, kada menghiraukan nang pepadahku naja Rasulullah,
lam tahfaztuhu, dan juga engkau kadang menghiraukan karena engkau meninggalkan hujjatuka indallah yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan meninggalkan artinya hajat-hajat engkau pada hari kiamat. Jadi ujar Rasulullah, bila ikam Muaz kada memelihara ini meninggalkan kada mengamalkan, Allah akan memandang hari kiamat ikam akan celaka. Kemudian Rasulullah meneruskan, ya Muaz, wahai Muaz, ujar Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqas sab'ata afala qabla ayyakhluqas samawati. Sesungguhnya kata Rasulullah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi qabla ayyakhluqas samawati, sebelum menciptakan langit dan bumi. Arti mafhumnya Allah Ta'ala itu maulah penjaganya. Jadi di antara langit-langit itu dari 1 sampai 7 itu ada penjaganya. 7 malah malaikat. Faja'ala likulli syamin nasab'i malakan bawaban alaiha. Sesungguhnya ujar Rasulullah, Allah Ta'ala menciptakan tiap-tiap lapisan langit dari 1 sampai 7 ada malaikat yang menjaga pintu-pintu langit. Nah, jadi setiap langit pertama dijaga oleh malaikat. Nah, kemudian Rasulullah SAW meneruskan, patas udal hafazatu ba'dal abdi, wahai Muaz, Allah Ta'ala itu menciptakan 2 malaikat yang memelihara amal hambanya ini. Allah menciptakan, dan dia membawa amal itu ke langit. Min hina asbaha ila hina amsa lahu nurun ka nuri syamsi hatta ija talat bihi ilai samai dunya. Zakatu bakassarathu fayaqulul malakul hafizatu idribu bihadzal amal wajhu sahibihi an-nasibul ghibah. Nah, yang mana ujar Rasulullah SAW, Muaz, sesungguhnya Allah SWT menciptakan malaikat yang memelihara amal hamba ini. Dan dia membawa naik amal itu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dari pagi sampai sore. Dan amal itu bercahaya seperti cahaya matahari, hingga apabila naik dengan amal itu kepada langit yang pertama, maka menyucikanlah akan amal itu dan membanyakkan akan dia daripada cahaya. Artinya amal itu bernaik itu bercahaya bagus. Nah, seperti cahaya matahari. Nah, lalu sampai langit pertama, fayaqulul malakul lil hafazah, maka berkatalah malaikat hafazah, yang malaikat penjaga pertama, idribu bihadzal amal wajhi sahibil ana sahibul ghibah. Ujar malaikat, idribu, pukulakan amal hamba ini nang membawa ke langit pertama ini, karena dia adalah berbuat ghibah di dunia. Pukulakan kada kau naik. Nah, inilah Muaz kata. Artinya ghibah ini artinya menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Ghibah ini berkaitan dengan hasad. Hasad itu kan kada senang orang mendapat nikmat dulu. Asalnya itulah kaitannya tuh. Lalu terjadi ghibah. Nah, ghibah ini ada menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Dan orang yang hasad, dia merasa dirinya kada senang kalau hamba Allah ini mendapat nikmat. Satu. Dan dia kada senang kalau nikmat itu diberikan kepada seseorang.
Dan dia senang nikmat itu berpindah kepadanya dan atau berpindah kepada orang lain. Jangan itu yang mendapat nikmat. Ini bahayanya lah. Jadi ringkas saja ghibah ini salah satu penyakit batin. Kada diterima Allah Ta'ala. Nah. Jadi ghibah ini berpikir-pikir lah. Pertama kalau orang menyebut orang lain tuh. Pertama kita dimurkai Allah Ta'ala. Nang kedua amal kita kada diterima oleh Allah SWT. Nang ketiga adalah taubatnya berat. Taubatnya minta ampun kepada orang yang kita sambat itu. Ini beratnya Pak. Inilah Mu'az menangis menceritakan hadis ini. Nah inilah penyakit batin di dalam hidup kita. Mun kita kada bertobat, ini kita kada mendapat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Kemudian lagi Rasulullah SAW bercerita, "Summa qala atani hafazu bi amali shalih min amalil abdi. Fatuzakkihi wa tukassiru hatta tablugha bihi ila samai saniyah." Nah, jadi ujar Rasulullah SAW, "Hai Mu'az, kemudian datanglah malaikat yang memelihara amal hamba. Dengan amal saleh pada segala amal hamba, maka kata amal malaikat yang menjaga itu, sucikanlah amal ibadah hamba ini. Dan lagi amat banyak amalnya hingga sampai ia bersamaku dengan amal itu kepada langit yang kedua." Kemudian lagi fayaqulu lahum alikul muwakkalu biha kifu wa kipau wadribu bihajal amal. Maka berkatalah, artinya malaikat yang menjaga langit yang kedua tadi Pak. Wadribu bihajal amal wajhi, pukul akan, artinya amal hamba yang datang kepadaku ini. Artinya langit pertama itu karena kada digibah kesinilah sampai langit kedua. Nah, artinya cuma di kedua ada pula mencegat pulang. Beratnya lah amalnya. Nah, karena ujar malaikat, innahu arada bi amalihi awal dunia, karena amal si hamba ini inya beramal itu karena dunia. Karena ingin dihargai hamba Allah. Karena riya. Nah, itu riya itulah. Nah, riya ini panjang pembahasannya Pak. Nah, riya ini artinya minta hargai dengan manusia. Namanya manusia amal ibadah. Jadi pertama orang yang riya itu adalah murai. Orang yang riya itu orang yang mencari perhatian. Hanya beribadah mencari perhatian sama Allah. Bukan hanya karena Allah. Kemudian mura'abihi, yang diriyakannya itu adalah ibadahnya. Mara'a alaihi adalah yang diriyakannya adalah kepada hamba itu sendiri. Nah, jadi bila kita beribadah itu bukan karena Allah, karena hamba Allah, itu kada dihargai Allah Ta'ala. Kada sampai. Langit kedua aja stop sudah. Nah, dan orang yang riya ini dia beribadah itu linnas. Pertama, qablal amal. Sebelum beramalnya sudah riya. Apa niatnya dalam batinnya? Innamal biniat. Misalnya aku ini berwakaf menyumbang ini menyesuaikan dengan orang. Amun aku kada berwakaf ini disambat orang artinya kada murahan, kada pemberian. Apa aja tuh misalnya 4 berbuka puasa apa aja artinya itu sebelum beramal sudah ada riya sudah. Misalnya membuat celengan. Usang duit lah, sekian. Kemudian aku kadang membuat kecelengan ini karena sekali nyaman kawan. Aku menyesuaikan. Itu sudah riya. Itu qabla amal sudah.
Sumber amal. Nah, itu kada diterima pahalanya ada pahala. Nah, kemudian wahalal amal saat beribadah. Saat beribadah, bila orang banyak bersemangat, sebanyaknya. Atau terdapat peguruan, apa artinya? Guru menyambat aku ini pak ibadah benar. Nah, ada beberapa itu saat beramal. Kemudian lagi wa ba'dal amal, setelah beramal, awas beramal. Sekisah aku artinya di masjid itu banyak banget aku menyumbang. Aku jangan ada hitung ini berapa juta aku menyumbang. Tujuannya mengesahkan ini apalah supaya orang tahu. Nah, ini ba'dal amal, hati-hati. Bakal ada pahala. Nah, ini jurun penyakit batin ini bahayanya lah. Batin ini. Nah, ini ada di dalam hati kita, orang kada tahu. Nah, jadi riya tadi artinya qablal amal bisa riya. Apa niat kita? Minta harga dengan manusia. Minta harga manusia. Apa ini baik artinya mun aku kada umpat berkorbannya asa kada nyaman tahun di kampung aja. Jadi hatinya telah iya supaya hatinya aku ni murahan juga apa segalanya. Berkorbannya aku. Ada pahala korbannya. Tuh sebelum berkorban sudah riya. Nah, ulang ini. Saat nanti berkorban pulang, tuh nah sapi kurang ganal, sapi kan sudah 25 juta aku nukar. Noh. Hah? Ada pahala pulang. Kan sia-sia lah amal kita. Berapa danaan kita. Wa ba'dal amal. Aku bahari intinya waktu berduit aku berapa aja menyumbang ke masjid itu. Aku berkorban tiap tahun. Korban, kesahkan ke amal baiknya. Tujuannya memberitahu kepada orang lain. Itu namanya riya ba'dal amal, setelah beramal. Hai kalian pertama, ujar malaikat hampurtakan muka-mukanya ini samban ini amalnya karena riya. Nah, kenapa dia artinya dalam batinnya itu ingin hargai manusia? Untuk setiap ibadah, karena dia inilah kita perlu artinya belajar ilmu tauhid. Itu pertama batin kita kadang mengerti tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, di dalam ilmu tauhid itu kan ada sifat 20 diantaranya Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, iradat, berkehendak, sama, basar. Tuhan itu mendengar aja. Tuhan tuh melihat aja. Kenapa kita ingin dilihat oleh manusia? Tuhan tuh menghitung aja. Kenapa kita hitung manusia? Sebenarnya kekosongan batin kita tentang ilmu tauhid. Kalau kita sudah artinya la fa'in Allah tidak berbuat kecuali Allah, serahkan. Nah, jadi ringkas kata artinya perlulah kita bersihkan, perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertobat riya ini nyaman aja. Bertobat aku kada lagi beramal. Minta pandang manusia selesai. Tapi kalau tadi gibah tadi, beratnya itu minta ampun kepada nang disambat. Ayo beratnya. Aku menyambut pian hari banyak mana bini aja. Hah? Nah, ini beratnya. Oleh karena itu panjang hadis ini panjang hadis. Terus langit yang ketujuh itu enggak ada adab malaikat-malaikat itu menjaga. Inilah perlu artinya penyakitnya ini kita hindarkan agar kita mendapat nikmat Allah dalam surga. Nah, surga nanti Pak, surga itu kan guru menceritakan disediakan setiap hamba Allah masuk surganya artinya 12.100 kalau bidadari nah. Kalau kita rusak dengan hal demikian, di antaranya gibah dan riya ini saja, ibadah kita kada diterima Allah SWT, kada sampai. Maka bidadari ini Pak aja. Kita nih dianu makan 33 tahun. 33 tahun. Ada yang bertakun bidadari itu Pak, ada nan Tuhan ada juga Pak.
Karena manusia kan nafsu. Jadi Tuhan menciptakan bidadari itu ada nang anom benar. Nang 11 tahun, 15 tahun, umur ada nang sedang-sedang. Wah, itu nikmat. Nah gagal kita mainin kayak apa? Akibat amal kita tadi. Jadi bidadari itu pian ada nang tuha, ada nang anom benar kayak apa? Terserah aja lagi ya kalau lah. Ibu-ibu jangan tersinggung bola. Ibu-ibu itu nanti buai Allah cantikakan 70 kali cantiknya bidadari. Nah, adil oleh Allah supaya suami ini apa namanya itu banyak lawan bini juga. Ayo adil oleh Allah ya, adil ya Allah. Nah, supaya banyak lawan bini juga. Tapi nang bini sama-sama amal juga, sama masuk surga. Mun bini kan penyembahyang juga mampir di neraka dulu kan. Nah. Jadi ada kisah lah, saking nikmatnya bidadari lah, seorang waliullah dimimpikan bidadari. Bila mimpi. Siang hari waliullah itu kada lagi, kan bini kan bahandak lagi, kan heran lagi. Bahkan mencerai dengan bini tadi. Karena nikmatnya bidadari. Makanan surga itu 40 hari 40 malam masih terasa rasanya. Makanan surga itu. Nah, mungkin tadi wali itu kan terbayang kayak apa artinya bidadari itu artinya. Jakanya istilahnya itu 40 hari 40 malam artinya wali itu merasakan bagaimana nikmatnya bersama bidadari. Ya, orang mau unjun di laut tuh lah. Gelombangnya nang alon, kayak apa gelombang itu nah. Saya ingat. Kayak apa gerujutnya tuh loh, anak mau unjun pulang tuh. Laut tuh. Dulu artinya di laut tuh mau unjun. Kalau bulik ke Kalteng tuh lah, sampai 18 jam di laut itu karena hari teduh nak iwak timbulan. Mau unjunnya apa? Artinya kain putih aja nah. Ditarik tuh iwak tenggiri mematuk. Wah, kan benar. Allah mau unjun pulang. Dan juga Allah menceritakan azwajun mutahharun, istri yang suci. Jadi tidak ada bidadari itu yang janda, tidak ada. Semuanya perawan. Karena bila dipakai perawan banget, pakai perawan. Inilah nikmat Allah Taala. Kada hendaklah itu. Nah, jadi Muaz tadi berkisah sampai menangis Muaz karena alangkah bahayanya penyakit batin itu sendiri. Alangkah bahayanya. Oleh karena itu apa namanya itu setiap Jumat khatib itu mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ujar khatib. Artinya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah engkau mati meninggal dunia bukan dalam keadaan orang Islam. Nah, tertinggal aja wasiat khatib itu ittaqullah, kada sah khutbahnya, kada sah salat Jumatnya. Nah, jadi sangat besar pengaruhnya kepada amal ibadah kita penyakit batin ini. Dan mari kita riyadhah, kita latih batin kita ini kalau beramal. Artinya bahkan riya tadi ujar Nabi itu riya itulah asyirkun asghar, syirik yang kecil. Syirik yang halus. Kenapa dikatakan syirik halus? Jasadnya ingin beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nisai berkorban Allah taala. Tapi batinnya bukan karena Allah. Inilah ujar Rasul yang aku takuti kepada hamba adalah syirik yang kecil. Kalau syirik yang besar itu kan artinya bukan menyembah kepada Allah, misalnya menyembah patung. Orang Buddha itu kan, orang Hindu, patung Brahma, patung Siwa. Itu jasadnya menyembah patung, batinnya menyembah patung itu sedikit besar. Tapi kalau kitanya beramal artinya jahirnya kepada Allah, tapi batinnya bukan karena Allah, itu syirik kecil. Inang bahaya. Perlu kita artinya sadari kita sudah tuha lah.
Umurnya 60 tahun sudah. Mari kita artinya latih batin kita kalau kita beribadah tuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lainnya dan sebagainya. Nah, ini karena ilmu itulah, karena akibat karena kada ilmu teh. Bahaya. Bangunan itu aku banyak paling menyumbang. Bisa bujur masih banyak menyumbang, bujur. Tapi batin sidin, aku hilang pahalanya. Ini ba'dal amal sudah 10 tahun 20 tahun menyumbang. Jaga Tuhan ya, kalau aku menyumbang nih ya bangkrut tidak aku. Ada rugilah amal ibadah. Nah, ini penyakit batin sangat bahaya. Kalau kita kada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan ada program artinya untuk menambah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan bacaan Al-Qur'an. Artinya meningkatkan ini artinya belajar kita. Nah, cuma belajar di sini ada metode lah, belajar orang tua. Nah, jadi kita hanya orang tua yang mana istilah kami ketika Al-Quran itu ada tashih dan tahsin. Jadi tashih itu artinya mempasahakan, membaguskan bacaan. Jadi untuk orang tua ini ada 3, jangan diminta bacaannya panjang, jelas, dan mendengung. Ini pakai mendengung bacaannya. Ini pakai artinya jelas. Ini pakai panjang, jangan pakai mat. Nah, jangan pakai sini idgham. Ini idgham berguna mendengung. Itu kada dikisahkan, Pak. Jangan dulu. Jadi yang penting tuh panjang, ini panjang, belajarnya adab, tanda nang ini pakai panjang bacanya. Kalau ini apa namanya jelas, karena ijtihad. Itu jangan dipandangkan. Tapi seorang guru nanti melihat, oh ini sidin ini tahu di huruf dah. Panjangnya tahu, nanti katakan ini pajia, ini ijtihad, ini idgham, ini bertingkat. Program kami. Kenapa kami sampaikan? Artinya mungkin ada setuju, ada Bapak Jopang lah. Dan kedua apa namanya itu setiap belajar ini kita berkelompok supaya bujur-bujur. Jadi sekelompok ini kami atur itu hanya 6. 6 ini kan sejam 60 menit. Satu artinya apa namanya peserta yang belajar itu 10 menit berhadapan dengan guru. Berhadapan dengan guru 10 menit. Jadi setiap itu 10 menit. Jadi sejam pertemuan. Ya, waktunya kami sediakan itu ba'dal asar. Jadi jam 5 sampai jam 6 bis. Nah, waktu karena kita jam 5 belajar, sejam, jam 6 maghrib. Nah, ibadah tersenah. Belajar Al-Quran berpahala, kemudian apa namanya itu sembahyang maghrib berjamaah, program kami. Jadi setiap kelompok ba-6. Nah, kemudian lagi kalau memang ada ibu-ibu, semalam ada koordinasi ibu-ibu, nanti kami carikan ustazahnya juga. Jadi kita kerjasama dengan Tika Al-Quran. Karena Tika Al-Quran sudah sudah diberikan pelatihan. Dan kami setiap bulan itu ada semacam artinya diberikan ilmu pengetahuan tentang metode belajar Al-Quran. Itu Al-Quran. Nah, metodenya. Jadi metode tadi orang tua tadi jangan berkisah ini apa namanya itu tajwid, tapi ditekankan pertama adalah pian ini panjang bacanya. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau panjang ijazahnya itu karena ada tanda yang panjang. Nah, itu jadi dulu. Oh, di sini artinya bacanya jelas. Jangan dirandam. Nah, ini apa namanya itu? Ini mendengung. Nah, itu jadi dulu.
Bilnya sudah artinya guru ini belajar juga. Belajar juga. Waktu di pesantren di anonya di dalam tahun 70-an tuh, 80-an tuh saharena ongkok tau lah. Menurang tahun 75 tuh saharena ongkok di Tunggulirang itu guru-guru mengaji. Nah, kemudian sampai ke Banjar sini ulun artinya Gujali Rahman, Bukhari Setapan Bukhari tahun 70-an. Nah, ini belajar ngaji inilah mun kada bisa belagu, udah bisa belagu pian. Ulun kan bisa bernyanyi, nah, ulun kan bisa belagu. Belajar juga belagu tapi kada bisa. Oleh karena itu manusia ini ada yang suaranya kada bagus, tapi nya bertajwid membaca. Ada suaranya bagus, kada bertajwid, makhrajul hurufnya kada pas. Nah ini yang kita bujurkan makhrajul hurufnya nih. Maka pian ngalih makhrajul hurufnya. Ulun dulu artinya shin aja dong gitu dah. Ujar guru shin, hipnya jan guru sehari ongkok tuh. Baca artinya kan nah, pais pisang bersanga. Kalau kawasin itu shin tuh ngalih, shin. Amalakan shin, pais pisang bersanga. Ingat kata-kata guru tuh, hah? Nah, oleh karena itu ada ha, ada kha, ada zal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ain dan alif itu lain. Nah, ini kita bersihkan. Artinya makhraj hurufnya. Oleh karena itu istilahnya tasheh. Kalau tahsin itu artinya membaguskan makhraj hurufnya. Sudah bagus. Tajwidnya sudah bagus. Itu yang kita lakukan. Nah, jadi untuk itu dipersilahkan kepada jemaah artinya mendaftar dengan Bapak Sudi. Artinya jadi kami bagian kelompok. Setuju aja kalau ini menawarkan itu yang setuju kita laksanakan. Dan tidak ada bayaran. Ulun ingat bahasa Inggris mengatakan ujar orang Inggris itu you must learn. Harus belajar. If you do not learn, jika kamu belajar, you do not change. Jika kamu jadi orang Inggris kada belajar, you do not change, engkau kada berubah. If you do not change, jika kamu tidak berubah, you will be sama dengan orang mati. Jadi mending anda berubah tuh. Ya kalau nah bisa aja bahasa Inggris lah, bisa juga. Tahun 80-an tuh kan bahasa Inggris masuk ke Darussalam tuh. Nang melajari Profesor Doktor siapa nama khotbahnya ingat nah Sidin Hafisan Sari. Ah, Sidin waktu biasa yang muda. Jadi pian nang keras itu tuh aja bahasa dunianya itu aja keluaran. Adanya kita nang artinya dunia akhirat umpat juga. Ingat aja nah. Nengaran bahari itulah. Nah, jadi orang Inggris mengatakan artinya you must learn. Kamu jadi orang Inggris harus belajar. If you do not learn, jika kamu kada belajar, you do not change. Kamu tidak akan berubah. Maksudnya kada berubah, menyambat artinya jal kada badal. Nah, cumanlah kuncinya artinya pertama artinya kita berserah diri kepada Allah, nang mendapatkan, nang mengartikan kita dapat mengajinya Allah. Seandainya kita belajar artinya oleh karena itu sedikit Imam Ghazali mengatakan hadak beilmu itu 6 nah. Mana alim itu 6. Syaratnya apa? Ujar Imam Ghazali lan talu ilma illa bisitatin. Engkau kada mendapat ilmu kecuali 5, 6. 6 ini kau diamalkan jadi orang yang alim, orang yang berilmu. Pertama bisa zakaun. Orang itu belajar mau jadi dapat paham aja tuh. Kada bingung. Kada linglong. Nah, zakaun. Kemudian wahirson. Bila guru menjelaskan, memperhatikan. Nah, ngaji perhatikan. Dan ketiga wa istihadun bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Nanga 4 wadirhamun. Nah, jadi itu berdirham juga lah. Biar kada berbayaran bos ini kan kita bayar punya. Tapi pian minyak kendaraan apa sebenarnya sih ya. Wadirham juga ngarannya kalau lah
Nah, menukarkan darah berdirham ya. Nang kalima wa sohbatul ustajo, banyak bertatap muka dengan guru. Kada malas. Watul zaman, panjang masanya. Kada kawan hendak nang alim itu nang artinya nang kada kawan ini Ghazali. Ini syariatnya lah. Syariatnya. Nah, ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya dalam rangka usaha kita meningkatkan iman ilmu kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis Rasulullah agar kita Allah SWT peliharakan batin kita ini jangan sampai artinya dengan sebab penyakit batin tadi amal ibadah kita tidak diterima Allah SWT. Mungkin saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil